Di jantung tanah Toraja, berdiri sebuah hotel tua yang tak pernah benar-benar tutup. Meski tak satu pun tamu pernah terlihat menginap. Konon, setiap kamarnya dihuni oleh mereka yang tak lagi hidup. Dan satu kamar, kamar nomor 7, selalu terkunci rapat karena siapapun yang membukanya tidak pernah keluar dengan selamat. Malam ini, seorang YouTuber nekat menantang maut, menginap seorang diri di hotel yang telah lama ditinggalkan. Tapi apa yang ia temukan jauh lebih mengerikan dari sekedar cerita rakyat. Inilah episode pertama dari kisah nyata yang direkam dalam kegelapan. Hotel tanpa tamu di Makale. Check-in terakhir. Makale, Tanah Toraja. Pukul 17.30. Langit sore mulai berubah jingga ketika aku tiba di depan sebuah bangunan tua yang dikelilingi ilalang dan tumbuhan liar. Sebuah papan nama usang tergantung miring. Catnya telah mengelupas termakan waktu. Hotel lamaku, nyaman di atas segalanya. Aku menyalakan kamera vlog dan mulai merekam. Selamat sore, kali ini aku berada di Makale, Toraja, untuk mengeksplorasi salah satu bangunan paling misterius dan berhantu di kota ini. Sebuah hotel yang konon tidak pernah benar-benar tutup, meskipun sudah puluhan tahun tidak menerima tamu. Aku tersenyum kecil ke arah kamera. Video ini adalah bagian dari seri dokumentasiku tentang tempat-tempat angker di Indonesia. Dan malam ini, aku akan mencoba menginap 1 malam penuh di dalam hotel ini, sendirian. Aku mendorong pintu utama dengan perlahan. Anehnya, pintu itu tidak terkunci dan terbuka tanpa suara. Begitu masuk, aroma debu dan kayu lapuk langsung menyergap. Namun anehnya, kondisi lobi cukup rapi. Kursi-kursi tersusun, meja resepsionis terbuat dari kayu jati tuang masih berdiri kokoh, dan sebuah lampu gantung berayun perlahan di langit-langit. Yang paling mengejutkan, ada seseorang di balik meja resepsionis. Seorang pria tua berjubah hitam dan mengenakan kopiah tenun Toraja. Wajahnya pucat, matanya sayu, namun tajam, seperti telah melihat terlalu banyak hal. "Selamat datang," ucapnya tanpa senyum. Suaranya rendah, dalam, dan sedikit serak. "Sudah memesan sebelumnya?" Aku menggeleng. "Belum, Pak. Tapi saya ingin menginap 1 malam. Kalau boleh, saya ingin di lantai 2. Saya sedang membuat dokumentasi." Pria itu menatapku cukup lama, seolah sedang menilai sesuatu dalam diriku. Kemudian ia meraih sebuah kunci dari rak tua di belakangnya dan meletakkannya di atas meja. "Kamar 203. Tapi satu hal yang harus kau ingat." Ia mendekat dan suaranya menurun menjadi bisikan. "Jangan ganggu kamar 7. Jangan dekati, jangan tanya." Pukul 20.15, kamar 203. Kamar itu lebih besar dari yang aku bayangkan. Rancang kayu beratap ukiran khas Toraja, jendela besar menghadap lorong, dan sebuah lukisan tua tergantung di dinding. Wajah seorang wanita berpakaian adat, namun wajahnya kabur seperti terhapus waktu. Aku mulai memasang perlengkapan dokumentasi. 2 kamera GoPro, 1 menghadap pintu kamar, 1 lagi ke arah jendela. Kamera utama aku letakkan di tripod dekat meja. Setelah semuanya siap, aku duduk dan menatap kamera. Saat ini, aku sudah di dalam kamar 203. Suasananya sangat sunyi. Tidak terdengar suara tamu lain, tidak ada musik, tidak ada TV, bahkan tidak terdengar suara binatang malam. Hanya hening. Menurut cerita, setiap kamar di hotel ini memiliki penunggunya sendiri. Dan ada satu kamar, kamar 7, yang dilarang dibuka oleh siapapun. Aku tidak tahu kenapa, tapi malam ini aku akan mencari tahu. Tiba-tiba,
Terdengar suara klik dari arah pintu kamar, seperti suara gagang pintu yang digerakkan dari luar. Aku berdiri dan mendekat. Melihat lubang intip, tidak ada siapapun di luar. Namun saat aku kembali ke tempat tidur, salah satu kamera GoPro mati sendiri. Lampu kamar sempat berkedip. Lalu semuanya kembali tenang. Pukul 01.17, tengah malam. Aku belum bisa tidur. Rasa gelisah tidak kunjung pergi. Aku memutuskan untuk memeriksa rekaman dari kamar lorong. Di layar, tampak seseorang sedang berdiri diam di depan kamar 207. Sosok itu memakai baju putih panjang, rambut hitam terurai menutupi wajahnya. Tubuhnya gemetar, seolah sedang menahan tertawa. Aku segera membuka pintu kamar. Lorong kosong. Namun dari ujung lorong, aku sempat melihat siluet putih bergerak cepat menuju kamar yang tertulis angka keramat itu. Kamar 7. Pukul 2.30, lobi. Aku turun ke lobi. Pria tua resepsionis sudah tidak ada di tempat. Lobi gelap dan sepi. Namun ada sesuatu yang terbuka di meja resepsionis. Buku tamu. Halamannya terbuka sendiri. Tertulis 203, Gilang Pratama, 30 Juli 2025. Dan tepat di bawahnya 207, Reta Amora, 1985, tidak pernah check out. 204, Pak Yohan, 1986, hilang dalam tidur. Kamar 7, jangan buka. Tanganku gemetar. Keringat dingin mulai menetes. Tiba-tiba terdengar suara seseorang menyanyi dari lantai 2. Pelan, dingin. Tanduk langit, sang bintang pergi. Kubur batu belum terkunci. Suaranya seperti berasal dari dalam kamar. Tepatnya dari kamar 7. Pukul 3:10, kembali ke kamar. Aku kembali ke kamar dengan langkah cepat. Segaranya terasa berbeda. Udara lebih dingin, seolah ada sesuatu yang menunggu di balik jendela. Aku menuliskan catatan kecil. Besok pagi aku akan menanyakan lebih jauh tentang kamar 7. Ada sesuatu yang tidak beres di hotel ini. Pukul 6.03, kamera merekam sendiri. Aku terbangun oleh suara dengungan pelan dari kamera GoPro. Salah satu kamera kembali menyala. Dengan sendirinya, aku menekan tombol play. Apa yang aku lihat membuat darahku membeku. Seseorang masuk ke kamarku pukul 3.13 dan berdiri di sudut ruangan selama 6 menit. Dia tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap tempat tidur. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan matanya hitam sepenuhnya. Yang membuatku semakin tidak percaya, wajah orang itu adalah wajahku sendiri. Aku langsung menjatuhkan ponsel dari tanganku. Sial, itu jelas wajahku. Wajahku sendiri sedang tertidur di ranjang yang kini kududuki dalam keadaan terjaga. Tidak masuk akal. Tidak ada orang lain di kamar ini. Tidak ada kamera lain yang kupasang. Dengan nafas memburu, aku menunduk memungut ponsel itu. Video itu masih berjalan. Dalam rekaman itu, tubuhku tergolek lemas, seolah mati. Tapi yang paling membuat darahku berhenti mengalir adalah suara di dalam video itu. Suara lirih di belakang rekaman itu. Seperti suara perempuan menangis. Dan kemudian terdengar suara berbisik. Bangun, jangan tidur di sini. Dia melihatmu. Aku menelan ludah. Suaranya halus tapi getir. Serak,
bukan suara dari video sebelumnya yang kuambil. Kuletakkan ponsel itu. Kutatap sekeliling kamar. Lampu temaram masih menyala. Tidak ada tanda-tanda aneh. Tapi rasa dingin menjalari tengkukku. Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin efek lelahan. Aku bangkit, mengambil kamera utama vlogku, dan mulai merekam ulang. Hari pertama sudah bikin merinding. Nanti pagi aku bakal cek seluruh lorong lantai 2. Dan kamera tiba-tiba mati. Layar hitam, lampu indikatornya menyala sebentar, lalu padam total. Kutekan tombol power, tidak merespon. Baterai baru diisi penuh. Jangan bercanda, Gilang. Gumamku seolah berharap ada logika di balik semua ini. Aku mencoba menyalakan lampu utama. Klik. Tidak menyala. Lampu kamar mandi? Mati juga. Tapi anehnya, lampu tidur tetap menyala. Padahal itu sambungan yang sama. Dan saat itu, terdengar ketukan. 3 kali. Lembut, pelan. Dari arah jendela. Aku menoleh cepat. Tirai kamar jendela bagian barat bergoyang pelan seperti disentuh dari luar. Tapi kamar ini di lantai 2. Tidak mungkin ada siapapun di luar sana. Aku mendekat pelan. Jantungku berdetak begitu keras sampai aku bisa mendengar denyutnya di telinga. Ku dekati tirai itu, ku angkat pelan-pelan berharap tidak ada apa-apa. Kosong. Jendela terkunci dari dalam. Tak ada orang. Hanya pohon rindang tua dan kabut samar di luar. Tapi jejak jari-jari tangan kecil menempel di kaca. Basah, seperti bekas tangan anak-anak. Aku mundur 1 langkah. Nafasku memburu, tanganku gemetar. Ku coba membuka pintu kamar untuk keluar. Tapi macet, terkunci. Padahal sebelumnya bisa dibuka dengan mudah. Halo, Pak resepsionis? Halo, siapapun? Tak ada jawaban. Aku kembali ke ranjang. Duduk, lalu kuraih ponsel. Kuputar video itu lagi, dari awal. Dan di menit 0028, ada bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Tidak ada di ruangan saat ini, tapi ada di video. Diam, tak bergerak. Sosok itu mengenakan kain panjang gelap, wajahnya tertutup rambut panjang, dan tangan kurusnya tergantung lemas di sisi tubuh. Ia menatap ke arah tempat aku tidur. Atau mungkin ke arah kamera. Aku terdiam, lalu terdengar suara dari luar kamar. Ketukan keras, 3 kali. Kali ini dari pintu utama. Aku melonjak berdiri. Siapa di luar? Tak ada jawaban. Ketukan terdengar lagi, lebih keras, lebih mendesak, seperti seseorang atau sesuatu ingin masuk. Dengan gemetar, aku dekati pintu. Kupasang kamera ponsel di tangan kiri, tangan kanan menggenggam gagang pintu. Perlahan, ku buka. Lorong gelap, tak ada orang. Namun di lantai koridor, terletak kamera vlogku yang tadi mati. Kamera itu kini menyala sendiri. Lampu merah tanda recording berkedip-kedip. Kamera itu merekam ke arah pintu kamar. Bagaimana bisa? Aku melangkah keluar. 1 kaki menyentuh lorong. Tapi saat hendak mengambil kamera itu, lampu lorong menyala sendiri. Cetak! Cahaya putih menyilaukan. Dan di ujung lorong, seorang anak kecil berdiri. Tubuhnya basah kuyup. Matanya menatap kosong. Pakaian putihnya kotor dan robek. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Ia tidak bergerak. Aku terpaku. Tak bisa bersuara. Kamera di tanganku terus merekam. Lalu, anak itu mengangkat tangan. Menunjuk ke arah kamar 7. Pintu di ujung lorong. Pintu kayu yang lebih gelap dari pintu lain.
dengan angka 7 yang hampir terkelupas habis. Dan pintu itu perlahan terbuka sendiri. Suara deritnya membuat bulu kuduku berdiri. Aku mundur, panik, masuk kembali ke kamar, mengunci pintu. Aku ambil semua peralatanku, ponsel, kamera, ransel. Aku tak bisa tidur di sini lagi, tidak semalam pun. Aku ingin keluar dari tempat ini sekarang juga. Tapi saat kulihat ponselku, ada satu video baru yang tak kuingat pernah kurekam. Judul filenya, "Jangan buka kamar 7". Ku buka video itu. Gambar langsung menunjuk ke arah wajahku. Rekaman dilakukan dari sudut kasur, seolah kamera menyelip di balik bantal. Tapi yang membuat tenggorokanku tercekat, video itu berdurasi 6 jam, dimulai sebelum aku check-in. Artinya kamera itu sudah menyala bahkan sebelum aku datang. Dan di menit-menit akhir video itu, sosok perempuan duduk di sampingku. Wajahnya tidak terlihat. Rambutnya panjang dan menutupi wajah. Tapi ia membisikkan sesuatu ke arahku. "Kalau kau buka kamar 7, kau akan tidur selamanya di sini." Aku mematung. Video yang kutonton di layar ponsel itu terasa seperti cermin masa depan, dan aku sedang menatap takdirku sendiri. Wajahku tertangkap kamera dengan mata tertutup, tidur di ranjang ini. Tapi yang paling membuat bulu kuduku berdiri adalah sosok perempuan berambut panjang yang duduk diam di sudut ranjang. Wajahnya tak terlihat, tertutup helai rambut basah. Ia duduk membelakangiku seakan menungguku bangun. Suara bisikan muncul dari video itu. Pelan, patah-patah, seperti suara dari dasar sumur. "Jangan buka kamar 7". Tanganku gemetar saat menutup ponsel. Suara bisikan itu belum hilang dari telingaku, seakan ada yang membisikkannya langsung di belakangku. Aku berbalik spontan. Tak ada siapa-siapa. Seketika, lampu kamar padam. Klik. Total. Aku tersentak, berlari ke pintu mencoba membukanya. Terkunci. Aku tak menguncinya tadi. Ku ketuk pintu keras-keras, berteriak meminta tolong. Tak ada suara dari luar, tak ada tanggapan, hanya keheningan. Lalu, dari dalam kamar mandi, terdengar suara keran menetes. Tik, tik, tik. Ku pegang gagang pintu kamar mandi. Dingin. Ku tarik perlahan. Pintu terbuka sendiri. Derit engselnya menyayat telinga. Cahaya samar dari luar kamar mandi menyinari cermin besar di dalamnya. Dan di sana ada jejak tangan kecil berdarah menempel di cermin. 5 jari, seperti tangan anak kecil. Di bawahnya, tulisan merah darah mulai tampak perlahan di kaca, seolah ditulis dari balik cermin. Kamar 7 tidak pernah kosong. Tubuhku limbung. Aku terduduk di lantai, napas ngos-ngosan. Sakit kepala menekan pelipis. Dalam ketakutan yang tak terhingga, aku menyalakan kamera merekam semuanya. Aku harus punya bukti. Harus. Gambar bergerak. 07.45 malam. Aku memberanikan diri membuka pintu kamar. Entah bagaimana, kini terbuka. Lorong hotel sunyi. Lampu-lampu gantung redup, beberapa berkedip pelan. Langkahku terasa berat. Kaki membawaku ke depan kamar nomor 7. Pintu itu tampak lebih tua dari yang lain. Catnya mengelupas, angka 7 tergantung setengah lepas. Aku mendekatkan kamera, menyorot gagang pintu. Tiba-tiba, klik. Pintu kamar 7 terbuka sendiri. Pekat, gelap,
Angin dingin menyapu wajahku dari dalam kamar. Aku tahu aku tidak seharusnya masuk, tapi kaki ini terus melangkah, seakan ada sesuatu yang menarikku. Dalam kamar suasananya berbeda, lebih gelap, lebih dingin. Aroma anyir memenuhi udara. Di tengah ruangan berdiri sebuah tempat tidur berkelambu putih, namun kelambunya sobek-sobek seperti dicakar binatang. Di pojok kamar ada kursi goyang bergerak sendiri, perlahan. Dan di atas ranjang terlihat bekas tubuh, seperti seseorang pernah tidur di sana baru saja. Tiba-tiba, kamera merekam sesuatu yang tak kulihat dengan mata. Sosok perempuan duduk di kursi goyang. Rambut panjang menutupi wajahnya. Gaun putihnya lusuh dan basah. Ia tidak bergerak, hanya menghadap ke arahku. Aku menengok langsung, kosong. Kursi tetap bergoyang, tapi dalam kamera sosok itu masih ada. Duduk menatapku. Tangannya terangkat, menunjuk langsung ke arahku. Kembali ke kamarmu. Suara itu terdengar pelan, tapi sangat jelas. Bukan dari kamera, bukan dari telinga, tapi dari dalam pikiranku. Aku menjerit dan berlari keluar dari kamar 7. Gambar bergerak, 09.30 malam. Aku terkunci di kamar lagi. Semua jendela tertutup rapat. Koneksi internet terputus. Video terakhir yang kurekam tiba-tiba menghilang dari kamera. Filenya lenyap, seolah tak pernah ada. Aku menangis diam-diam di balik selimut. Tapi suara tangisku sendiri tenggelam dalam suara ketukan yang kembali terdengar dari pintu. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Pelan, teratur. Kulirik jam dinding. Pukul 3 dini hari. Ketukan itu datang lagi. Tapi kali ini dari dalam lemari pakaian. Tok, tok, tok. 03.33. Pintu lemari terbuka sendiri. Kosong. Tapi sesuatu menjulur keluar. Rambut panjang, basah, hitam. Lalu suara anak kecil tertawa. Aku pingsan. Gambar bergerak. Kamera CCTV hotel. Rekaman menunjukkan Gilang keluar dari kamarnya pukul 7 pagi dengan wajah kosong. Ia membawa kamera, turun ke lantai dasar, berdiri di depan kamar bawah tanah yang tertutup papan. Rekaman berhenti saat Gilang menyentuh pintu bawah tanah itu. Aku tak bisa bergerak. Tubuhku terasa beku, lidahku keluh, dan napasku tercekat saat melihat helaian rambut itu menjulur lebih panjang, terayun pelan di udara, seolah ditiup angin dari dunia yang tak kasat mata. Apa ini semua nyata? Aku bergumam nyaris tanpa suara. Kamera di tanganku tiba-tiba mati, padahal baterainya penuh. Suasana kamar 7 berubah lebih dingin, sangat menusuk. Embun dingin menempel di jendela, dan dari balik kaca, aku bisa melihat siluet wanita berdiri di luar. Padahal kami di lantai 2. Ini tidak masuk akal, bisikku mencoba mundur. Tapi tepat saat itu, brak! Pintu lemari terbuka sepenuhnya. Rambut hitam itu menjuntai ke lantai, diikuti suara napas berat dari dalam kegelapan. Perlahan 2 tangan pucat muncul dari balik pakaian-pakaian hotel yang tergantung di dalam. Aku menjerit dan berlari keluar kamar, tak peduli lagi pada kameraku. Jantungku seolah hendak meledak. Lorong tampak lebih gelap dari sebelumnya. Lampu-lampu berkedip cepat dan suara langkah kaki mengikuti dari belakangku. Cepat, lalu melambat, lalu berhenti tepat di belakangku. Tapi saat aku menoleh, tak ada siapapun. Aku nyaris jatuh saat menuruni tangga. Di depan lobi, aku berpapasan dengan Pak Herman, resepsionis tua itu yang kini berdiri kaku di tengah aula. "Kau masuk kamar 7 ya?" Suaranya berat dan menggema. Tatapannya kosong. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Aku mengangguk pelan. Napasku masih memburuh.
Kenapa tidak kau biarkan saja tertutup? Lanjutnya, lalu berbalik dan berjalan perlahan ke arah tangga menuju lantai 3, tempat yang sejak awal belum pernah ku jelajahi. Tanpa alasan yang jelas, kakiku mengikuti. Tangga menuju lantai 3 lebih sempit dan berdebu, seperti tak pernah dilewati siapapun. Setiap langkah menghasilkan bunyi decitan tajam. Di dinding tergantung foto-foto lama, semuanya tampak pudar, kecuali satu. Portret seorang perempuan muda berpakaian adat Toraja berdiri di depan hotel yang sama, tapi dalam kondisi jauh lebih megah. Di bawah fotonya tertulis, Rante 1982. Ih, itu siapa? Tanyaku. Pak Herman tak menjawab. Ia terus berjalan ke depan sebuah pintu besar di ujung koridor lantai 3. Di atasnya tertulis, Ruang Pemandu Ruh. Jangan buka pintu ini kecuali kau siap melihat siapa yang belum pergi dari dunia ini, ucapnya datar. Lalu ia mendorong pintu, dan ruangan gelap itu menyambutku dengan hawa kematian yang sangat nyata. Ada bau tumpah terbakar, bunga kering, dan darah tua. Di tengah ruangan ada panggung kecil dari kayu tua dengan banyak kursi kosong di sekelilingnya. Di atas panggung berdiri patung besar perempuan berpakaian adat Toraja dengan mata tertutup kain hitam. Pak Herman mengangguk ke arah patung itu. Dia yang tidak pernah pergi. Siapa? Rante, anak pemilik hotel ini. Ia hilang setelah upacara pemanggilan arwah di kamar 7. Sejak malam itu, hotel ini tidak pernah menerima tamu lagi. Setiap yang menginap akan dibawa untuk menemaninya. Aku terdiam. Tangan gemetar. Apa yang kulihat tadi di kamar 7 itu, dia. Dan Dia menunggu seseorang membuka jalan agar ia bisa turun ke dunia. Lanjut Pak Herman. Dan jika kau sudah melihatnya, kau tak bisa pergi begitu saja. Tiba-tiba seluruh lampu padam, lorong bergetar, suara tangisan perempuan menggema dari balik dinding. Dari bawah lantai terdengar suara seperti kuku-kuku menggores kayu. Pak Herman hilang. Di sekelilingku suara kursi-kursi berderit satu persatu. Aku berlari kembali ke tangga, tapi lorongnya tidak sama lagi. Tangga yang tadi kulewati kini menjadi lorong panjang tanpa ujung, penuh pintu-pintu bernomor, semua tertulis 7. Tidak mungkin. Aku mengulang-ulang dalam hati. Terjebak. Hotel ini hidup. Dindingnya bernafas. Lorongnya berubah bentuk. Dari salah satu pintu, aku mendengar suara familiar. Gilang! Suara lembut. Suara Rante. Saat aku mencoba menjauh, suara di belakangku memanggil lagi. Lebih keras. Gilang! Jangan tinggalkan aku di sini sendiri! Pintu di kiri membuka sendiri. Aku tak tahan lagi. Aku melompat masuk ke kamar itu dan semuanya gelap. semua pintu sama, bertuliskan angka 7. Gilang terpaku, nafasnya tercekat, tubuhnya gemetar. Dinding-dinding lorong seperti berdenyit perlahan, seolah-olah bernyawa. Udara di sekitarnya berubah pengap dan dingin, menusuk ke dalam tulang. Langkah-langkahnya ragu. Ia mencoba menyentuh salah satu gagang pintu, tapi tangannya langsung terpental, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menolaknya. Dari balik salah satu pintu, terdengar suara bisikan pelan, seolah-olah seseorang sedang memanggil namanya. Gilang, jangan percaya dia. Ia mundur dengan napas tersengal. Siapa kau? Teriaknya, tapi suaranya terpantul hampa, tertelan oleh lorong yang tak berujung. Mendadak, semua lampu gantung di atasnya mati serempak. Gelap total. Gilang meraba-raba kantongnya, menyalakan senter kecil dari ponselnya. Cahaya itu hanya menyinari jarak 1 meter di depannya, tapi cukup untuk melihat sesuatu. Jejak darah menetes dari bawah salah satu pintu nomor 7. Perlahan membentuk kata-kata di lantai. Kamar asli ada di dalam. Tubuh Gilang kaku. Ia melangkah perlahan ke arah pintu dengan darah itu. Kali ini ketika ia menyentuh gagangnya, pintu itu terbuka dengan sendirinya.
perlahan berderit panjang, menguak kegelapan yang pekat di dalam. Di dalam, bukan kamar hotel biasa, tapi sebuah ruang pemakaman kecil. Dindingnya dipenuhi peti mati kayu dengan ukiran Toraja di sekelilingnya. Aroma kemenyan dan kayu lapuk menyengat. Salah satu peti terbuka, dan di dalamnya, kamera milik Gilang sendiri yang sebelumnya hilang saat insiden di kamar 7. Tangannya gemetar saat meraih kamera itu. Ketika ia menyentuh kamera itu, layar langsung menyala. Video terakhir yang terekam mulai berputar otomatis. Rekaman video. Tampak wajah Gilang sendiri, tapi di belakangnya ada sosok perempuan berpakaian hitam berdiri tak bergerak. Kalau video ini ditemukan, tolong, jangan percaya siapapun di hotel ini. Bahkan resepsionis itu bukan manusia lagi. Suara jeritan terdengar dari arah kamera. Sosok perempuan perlahan menoleh ke kamera. Wajahnya tidak punya mata, hanya rongga hitam yang mengucurkan darah. Gilang terjatuh, kamera terlempar. Tapi ketika ia hendak berdiri, tangan kurus putih mencengkeram pergelangan kakinya dari balik peti itu. Ia menjerit. Dari seluruh dinding ruangan, bisikan mulai terdengar bersahut-sahutan dalam bahasa yang ia tak mengerti, tapi satu suara paling keras, berulang-ulang. Buka kamar 7. Buka kamar 7. Buka kamar 7. Ia berlari keluar ruangan itu, tapi lorong tempat ia masuk tadi sudah menghilang. Sekarang, ia berada di lorong merah dengan semua dindingnya seperti tertutup kain kafan berdarah. Di ujung lorong, berdiri Pak Herman. Tubuhnya tegak tak bergerak, tapi wajahnya sekarang penuh luka bakar. Mata putih kosong dan di dadanya menggantung kalung tengkorak bayi. Gilang menahan tangis. Apa yang terjadi di sini? Siapa kau sebenarnya? Pak Herman mengangkat satu jari ke depan bibirnya, menyuruhnya diam. Lalu, perlahan membuka mulutnya. Dan darah mengalir keluar bercampur dengan cacing dan rambut. Brak! Tiba-tiba, pintu di belakang Gilang terbuka sendiri. Seseorang menarik tubuhnya masuk. Gelap. Ia berontak, teriak, tapi suara yang menyambutnya hanya satu. Selamat datang di kamar 7 yang sebenarnya. Gilang tak sempat menjerit saat tubuhnya diseret masuk ke dalam kegelapan. Pintu tertutup rapat di belakangnya dengan bunyi brak yang menggema seperti petir dalam gua. Gelap, dingin, bau tanah basah dan dupa hangus memenuhi ruang itu. Jauh berbeda dari kamar-kamar sebelumnya. Di depannya perlahan muncul cahaya temaram. Lilin-lilin kecil menyala satu persatu membentuk lingkaran di tengah ruangan berbentuk bulat. Di tengahnya berdiri seorang perempuan muda berambut panjang, mengenakan baju adat Toraja berwarna hitam merah, lengkap dengan perhiasan emas yang berlumur tanah. Wajahnya pucat, mata menatap kosong. Rante. Gilang terhuyung mundur. "Jangan dekati aku," suaranya gemetar. Tapi Rante hanya berdiri diam. Lalu bicara dengan suara yang tak sesuai mulurnya, datar, bergema seperti dari dasar bumi. "Aku sudah menunggu lama. Kau membuka jalan untukku." Gilang mengeleng. "Aku tidak mengerti. Aku hanya menginap semalam. Aku tidak mau terlibat apa-apa." "Tapi kau sudah melihat, sudah masuk, sudah dipanggil." Suara pintu berderit terdengar dari belakang. Gilang menoleh. Kini ia berdiri di tengah ruangan yang dipenuhi lukisan-lukisan wajah yang menangis darah. Dan semua dinding kamar itu bergerak, seperti berdenyut. Di satu sisi, cermin besar menggantung.
namun bukan memantulkan dirinya, melainkan memantulkan sosok perempuan yang menjerit terikat di ranjang. Gilang menatap lekat-lekat. Itu bukan orang lain. Itu Rante, hidup, menangis, memohon tolong. Flashback dalam cermin. Dalam cermin, tampak kamar 7 seperti 40 tahun lalu. Rante masih muda dan penuh semangat, duduk dikelilingi 4 orang tua berpakaian adat. Mereka membaca mantra, dupa menyala. Di sampingnya ada peti kosong. Rante, kau akan menjadi penghubung roh dengan dunia, ucap salah satu lelaki tua itu. Kau akan menjadi pemantik kekuatan leluhur. Rante terlihat ragu, tapi ia tak menolak. Ketika upacara dimulai, sesuatu keluar dari peti. Bukan roh, tapi bayangan hitam dengan mata merah yang mengelilinginya. Rante menjerit, tapi tidak ada yang menolong. Suara gong dan nyanyian dukun menenggelamkan tangisnya. Cermin retak. Rante menghilang. Kini hanya Gilang dan suara tangis sunyi memenuhi ruangan. Aku dikorbankan untuk kekuasaan mereka, dan kau pembuka jalan bagiku untuk pulang. Cahaya lilin meredup. Ruangan mulai menyatu. Dinding menjadi tanah basah. Dari sudut ruangan, Pak Herman muncul lagi. Kali ini wajahnya lebih parah. Setengah hangus, matanya kosong, hitam legam. Tubuhnya gemetar seperti orang kerasukan. Gilang, cepat keluar dari sini, jeritnya. Dia bukan hanya korban. Dia sekarang ingin menukar tempat. Gilang berbalik. Apa maksudmu? Dia ingin hidup kembali, tapi dengan tubuhmu. Gilang hendak lari, tapi dinding kamar berubah jadi tangan-tangan putih yang mencengkeram tubuhnya dari segala arah. Tangan-tangan itu dingin, kuat, dan tak manusiawi. Suara bisikan terdengar dari mana-mana, bahasa asing, tapi terasa akrab. Di tengahnya, suara Rante menyusup. Satu tubuh, satu jiwa. Kau keluar, aku pulang. Cahaya lilin terakhir padam. Gelap. Gilang keluar dari lobi hotel dengan langkah pelan. Wajahnya pucat, mata kosong tak berkedip. Di tangannya, kamera tergenggam erat. Dari dalam kamar 7, terdengar suara perempuan tertawa. Lalu, senyap. 04.38 pagi. Suasana di luar hotel masih gelap. Kabut tipis menyelimuti bangunan tua itu. Gilang melangkah keluar melewati pekarangan berlumut. Tapi, langkahnya terlalu tenang, terlalu pelan, seperti bukan dirinya sendiri. Dari balik semak, seseorang diam-diam memotret. Seorang pria bertubuh tambun dengan hoodie merah. Namanya Reno, sahabat Gilang sesama YouTuber yang belakangan menyusul karena khawatir. Ia mengikuti dari jauh. Gilang, bisiknya, namun tak dijawab. Ia memperhatikan dengan seksama dan merasa ada yang aneh. Bukan hanya karena Gilang tak menyadari kehadirannya, tapi karena bayangan Gilang tidak terlihat di tanah. Kamera Gilang hidup sendiri. Gilang berhenti di depan gerbang hotel. Kamera di tangannya tiba-tiba menyala otomatis dan merekam ke arah wajahnya sendiri. Di layar, wajahnya perlahan berubah, bukan lagi Gilang, tapi Rante. Bibir tersenyum tipis, mata kosong, aura dingin merambat dari tubuhnya. Ia menoleh ke belakang. Hotel itu tampak seperti bernafas. Kabut keluar dari celah jendela dan lampu di lantai 3 berkedip liar. Lalu Gilang bicara pelan. Aku sudah keluar. Kau boleh tenang, Rante. Dan dari jauh, suara perempuan menjawab. Belum, satu lagi, harus masuk.
Reno masuk ke dalam hotel. Yang tak mendengar percakapan itu hanya melihat Gilang menghilang di balik gerbang lalu memutuskan masuk ke hotel. Ia membawa kamera sendiri, merekam setiap sudut lobi yang kosong. Jam dinding berhenti berdetak, telepon di meja resepsionis berdering sendiri. Ia mencoba mengangkat, tapi hanya terdengar suara jeritan perempuan. Tangannya gemetar, ia mulai panik. Ketika ia menuruni lorong lantai 2, semua pintu kamar perlahan membuka sendiri. Satu demi satu. Termasuk kamar 7. Di dalamnya, seakan ada yang menunggu. Samar-samar, Gilang berdiri di tengah kamar memunggungi Reno. "Gilang!" serunya. Tapi saat Gilang menoleh, itu bukan dia. Wajahnya telah berubah menjadi wajah Rante. Kembali ke dunia nyata, 2 hari kemudian. Berita lokal di televisi. Seorang pria bernama Reno ditemukan tak sadarkan diri di Hotel Lama Makale. Ia ditemukan di kamar mandi dengan tubuh gemetar dan mulut terus mengulang kalimat, "Jangan buka kamar 7." Teman YouTubernya, Gilang, hingga kini belum ditemukan. Polisi datang ke lokasi, tapi hotel itu kembali kosong. Tak ada tamu, tak ada resepsionis, tidak ada kamera. Hanya satu hal yang ditemukan. Lukisan wajah Rante yang kini tergantung di dinding lobi menggantikan foto pendiri hotel. Matanya menatap siapapun yang masuk. Ada tempat yang lebih dari sekedar bangunan. Ia hidup, bernafas, menyimpan marah dan dendam. Hotel ini bukan sekedar kosong. Ia menunggu. Satu kamar tepat terbuka. Kamar 7. Tidak akan pernah kosong. Dan jika kau menginap di sana, bersiaplah. Kau mungkin tak pulang sebagai dirimu lagi. Tamat. Hotel tanpa tamu di Makale. Hotel 0 tamu di Makale. Suara langkah di lorong, kamera yang merekam sendiri, dan sosok asing yang memiliki wajah serupa. Apakah Gilang benar-benar sendirian malam itu? Satu hal yang pasti, setelah malam ini, hotel itu tidak akan pernah sama lagi. Dan kamar 7 mungkin sudah mulai membuka dirinya untuk tamu baru. Jangan lewatkan episode berikutnya, kamera yang merekam sendiri. Karena apa yang terekam kadang bukan yang kita lihat. Klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan cerita ini jika kalian merasa ada sesuatu yang menatap dari balik layar.